Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Hari ini kita akan mempersiapkan latihan soal PPPK Guru mata pelajaran PPKN untuk persiapan tes seleksi PPPK di tahun 2022 dan kunci jawaban dan pembahasannya. Oke, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung menuju nomor 1. Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH, maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian, karena A. Adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan, B. Adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum, C. Adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. D. Adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak. E. Adanya penegak hukum yang kurang profesional. Jawabannya adalah C. Pembahasannya sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas, the role of law in free society, adalah agar satu, masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa, juga penindasan antara sesama anggota masyarakat. Dua, masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter. Penguasa tidak boleh menjadi alat kekuasaan, instrument of power. Penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifikasikan diri sebagai hukum. Kebebasan dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan kuasa. Jadi jawabannya adalah C. Adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak. Nomor 2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan, tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh A. Anggaran negara yang terus semakin membesar. B. Perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi. C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. D. Sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional. E. Peran serta masyarakat yang kurang. Pembahasannya, pelaksanakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan agar terjaminnya perlindungan hukum, keadilan, dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara, terlebih jika ini berkaitan dengan perilaku aparaturnya. Kunci jawabannya adalah C. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Nomor 3, berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah, B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat, C. Fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat, D. Fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah, E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Pembahasannya sesuai dengan sesuai dengan bab 6 Pemerintah Daerah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yang sudah diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di antara kewenangan itu adalah kewenangan wajib terkait kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kunci jawabannya adalah A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nomor 4. Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri.
Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya A. Pegawai baru bagi pemerintah, B. Kaum terpelajar Indonesia, C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka, D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan, E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Pembahasannya, lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai lahirnya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi. Gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan Indonesia. Kunci jawabannya adalah D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Nomor 5, Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) yang didirikan pada tahun 1928. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa A. Kerja keras, B. Semangat pemuda Indonesia, C. Hadirnya kaum muda yang terpelajar, D. Pergerakan politik pemuda Indonesia, E. Persatuan Bangsa Indonesia. Pembahasannya, Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 dikenal sebagai orde penegas yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Bagi para pemuda, kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kunci jawabannya adalah E. Persatuan Bangsa Indonesia. Nomor 6. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan Budi Utomo merupakan A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, B. Organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda, C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan, D. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda kepada Indonesia, E. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda. Pembahasannya, menurut Van de Deventer, Indonesia bagaikan wanita cantik yang baru bangun dari tidurnya. Semangat kebangsaan dimulai dari Budi Utomo sebagai organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Kunci jawabannya adalah C. Organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Nomor 7. Untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia secara bersama-sama hendaknya memiliki komitmen dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba, B. Menolak paham intoleransi, C. Menolak segala bentuk kekerasan, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Menolak paham radikalisme. Pembahasannya, siswa dapat mempunyai komitmen kebangsaan secara kolektif untuk memperkuat NKRI yang berupa ancaman non-fisik yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap generasi muda. Kunci jawabannya adalah A. Melawan segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Nomor 8. Republik Indonesia, yakni semangat perdamaian dan semangat Pancasila. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk A. Melawan segala bentuk kemaksiatan, B. Belajar bersama mengerjakan soal ujian, C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme, D. Menghindari perbuatan yang tercela, E. Bersama-sama menghadapi ketidakadilan.
Pembahasannya, cinta tanah air dan bangsa dalam konteks NKRI, maka siswa harus menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Kekerasan dan radikalisme harus dihindari karena dapat merusak perdamaian dan semangat Pancasila. Peserta didik perlu memiliki komitmen cinta tanah air untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Kunci jawabannya adalah C. Menolak segala bentuk kekerasan dan radikalisme. Nomor 9. Semangat dan komitmen kebangsaan diperlukan untuk memperkuat NKRI melalui bela negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, yang dapat dilakukan oleh siswa adalah bela negara, yaitu A. Memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan hukum lainnya. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menjaga nama baik sekolah. D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. E. Menjaga nama baik dan kehormatan bangsa dan negara. Pembahasannya, konsep bela negara dapat dilakukan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, seorang siswa menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Bagi siswa, menuntut ilmu merupakan bentuk bela negara demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kunci jawabannya adalah D. Menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Nomor 10. Salah satu implikasi kebijakan otonomi daerah yang dikembangkan di Indonesia adalah A. Pemerintah pusat tidak lagi berkewajiban memberikan anggaran kepada daerah. B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. C. Terjadinya pemusatan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. D. Hanya putra-putra daerah yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan di daerah. E. Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan secara demokratis. Pembahasannya sesuai dengan pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintah daerah. 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selalu berdasarkan undang-undang. Kunci jawabannya adalah B. Daerah-daerah lebih kreatif dalam mengembangkan sumber dayanya. Nomor 11, prinsip yang menyatakan kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan. Keamanan disebut dengan prinsip dari A. Ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara, C. Nasionalisme Indonesia, D. Kebinekaan, E. Keadilan sosial. Pembahasannya, wawasan Nusantara adalah wawasan nasional, bangsa, dan negara Indonesia yang memandang Indonesia merupakan satu kesatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya dan pertahanan, serta keamanan. Kunci jawabannya adalah B. Wawasan Nusantara. Mohon maaf tadi nomor 11 ya, sekarang nomor 12. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI, yaitu A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menjaga kesatuan TNI dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Menjaga wilayah perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Menjaga pulau-pulau terpencil dari pengakuan negara lain. E. Memberikan identitas bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya sesuai pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi,
Bendera negara Indonesia ialah sang saka merah putih, maka bendera sebagai salah satu identitas bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Kunci jawabannya adalah A. Menjaga kehormatan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Salah satu faktor penghambat di mana terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat membahayakan NKRI. Salah satu sumber utama konflik tersebut tercermin dalam perilaku A. Fanatisme dalam menjalankan semua agama. B. Persaingan untuk memperoleh tempat tinggal. C. Pertukaran kesenian antar daerah. D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. E. Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Pembahasannya merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena merupakan salah satu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik antar kelompok masyarakat merupakan salah satu yang dapat membahayakan NKRI ketika suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Jadi jawabannya adalah D. Suatu suku mendominasi suku-suku lainnya. Nomor 14. Setiap pelajar dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membangun dan menjaga kesatuan nasional. Salah satu caranya adalah A. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi. B. Meningkatkan penguasaan terhadap pengetahuan umum. C. Mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. D. Mengembangkan sikap saling menghormati semua agama. E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Pembahasannya sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu upaya bela negara yang dapat dilakukan melalui PKN, pelajaran ini, wajib militer, masuk menjadi anggota TNI atau Polri, dan sesuai profesi masing-masing. Sebagai seorang pelajar, maka tetap dapat berpartisipasi misalnya dengan menjadi anggota pramuka. Kunci jawabannya adalah E. Menjadi anggota aktif gerakan pramuka. Termasuk dalam bela negara ya, kalau kita menjadi anggota pramuka. Nomor 15, kesalahpahaman antar kampung atau antar suku dapat memicu konflik dua pihak yang berselisih. Pendekatan yang hendaknya dibangun secara terus-menerus adalah A. Membiarkan setiap kelompok untuk menyadari kesalahannya. B. Diterapkan hukuman yang maksimal biar tidak terulang. C. Pemerintah menjadi pemerintah menjadi penengah agar konflik cepat selesai. D. Membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. E. Menempatkan petugas keamanan di lokasi yang rawan. Pembahasannya, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipengaruhi oleh kesalahpahaman antar kampung atau antar suku. Untuk itu perlu dibangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Kesadaran bahwa kita memang memiliki perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak menjadi suatu perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Kunci jawabannya adalah D, yaitu membangun kesadaran multikultural dalam berbagai bidang. Sampai di sini dulu soal latihan untuk persiapan tes seleksi PPPK di tahun 2022. Semoga diberi kelancaran dan semoga sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.